Pemirsa, tim Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memastikan siap membawa bukti kecurangan untuk diteruskan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menegaskan syarat-syarat mengajukan gugatan sudah terpenuhi karena ditengarai ada kecurangan secara sistematis dan masif. Sementara itu, Ketua MK Hamdan Zulfa siap menerima gugatan sengketa pemilihan calon presiden. Mahkamah Konstitusi akan menerima gugatan 3 kali 24 jam setelah KPU menetapkan hasil pemilihan. MK kemudian akan memulai sidang pada tanggal 4 sampai 21 Agustus yang akan datang. Dengan selisih suara sekitar 8 juta suara, mampukah kubu Prabowo Hatta menuntut keadilan ke MK untuk memenangkan Pilpres 2014 ini? Lalu benarkah gugatan itu tidak akan mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat karena dianggap hanya prasangka politik yang tidak berdasar? Kita akan mendiskusikan hal itu bersama pakar hukum tata negara, Refli Harun. Bang Refli, terima kasih bergabung bersama kami. Iya, dan mohon maaf juga terlambat ya. Semua peta berubah sekarang ya, akibat dinamika politik yang cukup tinggi. Tapi bagaimana Anda menyimak menit-menit terakhir sebelum KPU mengumumkan pemenangnya? Iya, kalau kita lihat dari pemilu sejak zaman pemilu 1999 ya, tidak ada pemilu era reformasi yang tidak mengandung kekurangan dan kecurangan ya. Kekurangan dan kecurangan itu bagian dari sistem pemilu kita ya, yang dimana kita memang susah sekali bagaimana mengurangi derajat kekurangan dan kecurangan ini. Tetapi kan sesungguhnya kan sudah ada mekanisme komplain dalam setiap jenjang penghitungan suara kalau kita kaitkan dengan hasil pemilunya. Jadi dari TPS, PPS, PPK sampai seterusnya. Kalau seandainya jenjang itu kemudian tidak memuaskan, kan ada kemudian laporan pelanggaran kepada Bawaslu. Bahkan Bawaslu juga memiliki kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa melalui due process of law ya. Artinya kuasi peradilan di Bawaslu. Nah, jadi segala instrumen itu ada. Sampai kemudian the last resort di Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilpres yang objek sengketanya adalah penetapan KPU secara nasional. Nah, jadi ada kekurangan, ada kecurangan, tapi ada pula mekanisme komplainnya. Nah, persoalannya adalah bisa saja kemudian tidak semua komplain kita itu diterima dalam berbagai proses. Karena ada karakteristik pemilu ini bahwa segala sesuatu itu harus in time, ya kan? Harus dalam waktunya. Karena kalau tidak dalam waktunya, maka akan mengganggu tahapan atau proses yang lainnya. Katakanlah misalnya proses penetapan ini ya, ini kan KPU sudah mengatakan tanggal 22 Juli. Pilihannya adalah KPU punya option untuk sampai tanggal 9 Agustus. Kenapa kemarin tidak 9 Agustus sebagai batas terakhir? Karena kemarin mengantisipasi kalau kemudian terjadi pemilu putaran kedua yang kemudian ternyata sudah dianulir kemungkinannya oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi peraturan KPU mengatakan tanggal 22 Juli. Bisa saja KPU memperpanjang, tapi if it is necessary, bila itu dibutuhkan. Nah, mungkin KPU menganggap bahwa tidak perlu lagi karena hasilnya sudah transparan, akuntabel. Kalaupun ada kekurangan dan kecurangan yang harus diakui ya, itu barangkali tidak akan mengubah juga perolehan suara, apalagi misalnya jumlahnya sampai 7 sampai 8 juta suara. Tidak merubah hasil akhir berarti? Iya, mungkin itu persepsi KPU sehingga kemudian KPU go on ya dengan proses itu. Dia move on dengan proses yang ada. Tapi Anda lihat KPU sangat confident dengan itu sehingga dia berani untuk go on gitu. Karena sederhananya adalah tidak gampang membuktikan misalnya perbedaan suara 7 sampai 8 juta. Kalau misalnya 7 juta misalnya, maka kubu yang kalah itu membutuhkan klaim 3,5 juta lebih suara untuk kemudian mereka bisa kemudian permohonannya cukup signifikan. Padahal kita tahu kalau basisnya adalah C1, basis C1 mungkin cuma 400-500 pemilih ya. Kalau kemudian misalnya ada margin perbedaan 100 saja misalnya, ya kita butuh berapa TPS untuk membuktikan 3,5 juta suara tersebut. Nah, karena itu dalam pengalaman saya baik pemilu 2004 maupun 2009 ketika ada sengketa Pilpres, rata-rata mereka tidak mampu bahkan untuk membuktikan kecurangan atau kesalahan penghitungan suara di satu provinsi saja. Kalau itu dijadikan sebagai cara untuk mengulur waktu, apakah cukup signifikan? Ya, mengulur waktu untuk apa? Karena kan mengulur waktu juga saya mengatakan ya, kalau seandainya memang ya hasilnya sudah seperti itu, maka diulur waktu pun tidak ada gunanya. Oke, saya mendengar ada klaim misalnya meminta pemungutan suara ulang di 5.000 TPS misalnya. Kita lihat itu
tentu kalau seandainya pemungutan suara ulang itu harus ada sebuah kesalahan yang luar biasa. Tapi kalau misalnya baru berupa hipotesis, misalnya membengkaknya misalnya daftar pemilih tambahan yang menggunakan KTP dan lain sebagainya, itu secara logika tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kesalahan yang kemudian bisa mungkin patut diulang. Karena kita tidak tahu siapa yang diuntungkan dengan misalnya banyaknya pemilih yang tidak terdaftar. Nah, bahkan kalau kita main hitung-hitungan, bisa jadi kalaupun seandainya pemilih tambahan tersebut diberikan kepada kubu salah satu pasangan calon, bisa jadi tidak mempengaruhi perolehan suara juga. Nah, jadi saya kira ya, menurut saya perbedaan 7-8 juta suara itu sangat signifikan, dan menurut saya mestinya berbagai pihak legowo untuk menerima hasil ini. Tentu kita harus mengakui bahwa proses berpemilu kita masih jauh dari sempurna. Maka itu kemudian akan menjadi catatan kita. Tetapi kalau mengatakan bahwa karena ada kesalahan, ada kecurangan, ada kesalahan, ada kecacatan, kemudian kita ingin hasilnya kita buang semua, dan kemudian ini justru akan memunculkan problem yang jauh lebih besar bagi bangsa ini, menurut saya pemikiran seperti sebaiknya tidak perlu dilanjutkan. Oke, baik. Bang Refli, kita akan break sejenak karena kita harus menantikan saat berbuka puasa, khususnya azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan pemirsa, kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib. Tetap bersama kami di Berita 1 News Channel. Pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita, dan tidak lupa saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Dan sebelum melanjutkan diskusi, saya ajak Anda untuk menyimak grafis yang berisi pasal 246 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, di mana undang-undang ini tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Setiap calon presiden atau calon wakil presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri akan, setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama atau putaran kedua, dipidana dengan penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit 50 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 50 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Bang Refli, apakah undang-undang ini bisa dikenakan kepada Prabowo Subianto? Iya, saya setelah ada statement dari Prabowo, kemudian kan ditanya macam-macam, lalu ada juga yang mengirimkan pasal ini. Harus kita jeli ya, melihat tidak hanya 246 tapi 245 juga. Jadi 245 itu mengatakan dia tidak boleh mengundurkan diri setelah ditetapkan sampai pencoblosan. Ditetapkan sebagai calon. Ya, ditetapkan sebagai calon sampai pencoblosan. Tidak boleh mengundurkan diri, kalau enggak dipidana. Yang ini 246 tidak boleh mengundurkan diri setelah putaran pertama menjelang putaran kedua. Nah, karena kan akan ada dua calon yang akan run off election. Nah, apa yang dilakukan Prabowo ini sebenarnya in between. Jadi tidak 245 tapi tidak juga 246. Dari administrasi pemilu memang dikatakan tidak boleh mengundurkan diri, itu komitmen, tapi kita kan tidak bisa apa-apa kita dekati pidana-pidana dan lain sebagainya. Menurut saya tidak produktif untuk bicara tentang pidananya, karena saya melihat juga tidak bisa 245, tidak bisa 246. Karena kenapa? Kenapa pidana itu diperlukan? Sesungguhnya adalah agar tindakan itu tidak mempengaruhi, tidak menyetop atau tidak membuat semua proses ini buyar. Nah, apa yang dilakukan Prabowo ya, itu sesungguhnya tidak bernilai apa-apa. Tidak membubarkan hasil, ya kan, tidak membubarkan pilpres. Rekap tetap bisa dilaksanakan oleh KPU. KPU tetap bisa mengumumkan hasilnya pada tanggal 22 Juli ini. Lalu kemudian kalau tidak ada komplain di Mahkamah Konstitusi, maka confirm siapapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, maka dia akan menjadi presiden elected, ya kan? Ini cuma aksi sepihak yang tidak terkait dengan pihak-pihak lain. Iya, ini aksi sepihak yang kita harus pahami sebagai... Jadi sekedar retorika saja?
Bukan, bagian dari ekspresi ketidakpuasan ya atas proses yang ada. Yang sesungguhnya kan kalau dalam keadaan normal, ketidakpuasan itu kan bisa disalurkan melalui mekanisme hukum yang ada, termasuk mengajukan komplain ke Mahkamah Bang Refli, Konstitusi. kalau kita membaca sikap politik yang ditempuh oleh Prabowo dan kawan-kawannya ini, apakah dia sudah bisa membaca hasilnya seperti apa? Dan kalau dia maju ke MK, bahwa dia sudah tidak punya pilihan lagi selain menerima hasil yang KPU tetapkan nanti? Kalau kita lihat misalnya wawancara ketua tim pemenangan Mahfud MD kan sudah jelas. Jangankan berbeda 7-8 suara, berbeda 7-8 juta, berbeda 2 juta saja susah. Bahkan menurut Pak Mahfud, saya kan hanya mengulangi lagi restatement dari Pak Mahfud, di pilkada ketika yang bersangkutan menjadi hakim konstitusi, itu beda 100.000 saja sulit untuk membuktikannya. Bukan berarti dalam pemilu dan pemilu kada itu tidak ada kecurangan. Kekurangan dan kecurangan itu adalah bagian yang tidak bisa terhindarkan. Karena kita mungkin masih belajar berdemokrasi secara baik. Ya. Walaupun dikatakan masif oleh mereka? Iya, tetapi masalahnya adalah apakah kekurangan dan kecurangan itu bisa lalu serta-merta dianggap mempengaruhi hasil atau tidak. Nah, kalau kita bicara mengenai hasil, kan keuntungan kita dengan jenjang yang panjang, ini sekarang ini sudah ada yang namanya hasil penghitungan cepat ya dari lembaga survei. Jadi sebenarnya sejak pemilu 2004 sampai 2014 ini, terlepas dari pro dan kontranya, quick count itu kan sesungguhnya kan mengkonfirmasi kemenangan seseorang. Dan saya kira dalam konteks Pilpres ini tanggal 9 Juli itu sudah diketahui hasilnya. Dan Walaupun KPU hanya mengamini nanti ya secara formal ya. Apalagi sebenarnya track lain juga berjalan, misalnya download C1 ya, upload C1 di dalam laman KPU Pilpres 2014 kpu.go.id juga mengkonfirmasikan hal yang sama. Mungkin yang berbeda angkanya, tentu angkanya tidak bisa exactly ya, karena dalam proses kan ada misalnya pemungutan suara ulang dan lain sebagainya. Sementara survei sendiri kan hanya sampel ya, sampling. Tapi in general angka yang berkisar antara 52 sekian persen dengan 40 atau 47 sekian persen, 52 sekian persen less ya kan? Ya kan? Atau ya sedikit lebih besar atau lebih kecil dari itu. Sebenarnya kan itulah hasil yang kemudian bisa dikatakan hasil yang sesungguhnya dalam Pilpres ini. Gitu. Bang Refli, saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh tim suksesnya Prabowo Hatta kepada capres-capres yang mereka usung. Tapi kalau dalam kondisi seperti sekarang ini, kalau Anda berada di sisi Pak Prabowo, apa yang Anda usulkan langkah selanjutnya yang akan dilakukan atau seharusnya dilakukan oleh Prabowo sekarang ini? Ya, pertama harus dicatat betul ya kekurangan kecurangan Pilpres. Ya, lalu kemudian mengajukannya secara rapi ke Mahkamah Konstitusi, ya, lalu kemudian meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan persidangan yang terbuka, transparan, menskrutinise apa data-data yang disampaikan, sehingga akan terkonfirmasi apakah saya benar atau salah. Kalaupun kemudian akhirnya saya dikalahkan, paling tidak saya membuktikan bahwa proses pemilu masih perlu banyak pekerjaan rumah untuk perbaikan ke depan. Nah, paling tidak kan saya menyumbang ya, walaupun saya tetap kalah tapi saya menyumbang bagi perbaikan agar jangan sampai kemudian seolah-olah penyelenggara pemilu pun menyatakan wah, hasilnya sudah sempurna, buktinya gugatannya ditolak. Tidak demikian. Jadi ada proses pembelajaran yang betul-betul penting bagi kita untuk perbaikan ke depan. Tapi sekali lagi ya, kita kan tidak boleh fatalistik. Karena kita tidak setuju dengan berbagai proses yang kita nilai kurang dan curang, tiba-tiba kita ingin membakar semua hasilnya, dan menurut saya itu sangat tidak bertanggung jawab. Tapi sepertinya ini adalah pertaruhan hidup mati atau sampai titik darah penghabisan bagi Prabowo, menurut Anda? Ya mungkin juga, karena mungkin ini adalah the last battle for him ya, kesempatan terakhir ya. Sementara bagi 5 tahun lagi kan bisa sebenarnya. Ya, tetapi kan konstelasi politik tidak demikian mudah ya. Tetapi sesungguhnya begini, ada good newsnya. Kalau seandainya mau mencalonkan lagi untuk 5 tahun ke depan, sekarang ini kan secara teoritis tidak akan ada presidensial threshold, sehingga semua partai politik nanti bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena pemilihan presiden dan wakil presiden itu serentak dengan pemilihan legislatif. Jadi theoretically tidak akan ada lagi yang namanya presidensial threshold. Jadi Gerindra tetap bisa memajukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019. Kalau seandainya hari ini kalah, kita kan tidak tahu apa hasil yang dibuka, walaupun sesungguhnya
hasil tidak resmi sudah kita ketahui Betul. sejak 9 Juli. Dan nanti akan kita kutip pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Iya. Pak Refli, terima kasih bersama kami. Sampai ketemu lagi. Oke, Selamat good malam. luck ya. Mudah-mudahan baik semuanya. Dan pemirsa, breaking news selamat datang Presiden baru masih akan berlanjut sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.